Lamborghini dikenal sebagai mobil yang berkelas. Tidak semua orang bisa membelinya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara kita bisa membangun personal brand sebagai seorang pembicara. Tentu saja kita tidak dikenal sebagai seorang pembicara hanya gara-gara di dalam pertemuan bersama dengan teman-teman, saya seorang pembicara loh. Kita butuh proses, kita butuh upaya. Dan saya akan bagikan beberapa langkahnya supaya kita bisa dikenal sebagai seorang pembicara. Cara yang pertama adalah beri lebih banyak. Jadi lakukan presentasi sebanyak mungkin. Lakukan aktivitas public speaking sebanyak mungkin di setiap kesempatan yang ada. Jadi kalau ada kesempatan untuk berbicara, manfaatkan itu. Jangan dibuang kesempatan itu. Semakin banyak kita berbicara, kita akan semakin dikenal oleh masyarakat sebagai seorang pembicara. Yang kedua adalah bicarakan atau komunikasikan dengan komunitas kita atau dengan teman-teman kita. Saya sedang mau mempelajari dunia public speaking nih, atau saya mau jadi seorang pembicara. Sampaikan saja, tidak apa-apa, meskipun kita belum menjadi seorang pembicara yang diundang di mana-mana. Yang ketiga adalah fokus kepada bidang itu. Jadi kalau kita suka dunia menulis buku dan kita ingin jadi seorang pembicara di bidang penulisan buku, fokuskan pada bidang itu. Nah, setelah kita fokus kepada bidang itu, mulai manfaatkan media sosial. Saat ini media sosial itu senjata yang sangat ampuh untuk mendongkrak personal brand kita. Kita tulis di WhatsApp kita, di Instagram, di channel YouTube kita lain, atau apapun media sosial yang kita miliki, untuk kita mulai menunjukkan siapa kita, tunjukkan siapa jati diri kita, pengetahuan kita, tuliskan itu, tunjukkan gambarnya, tunjukkan videonya. Lama-kelamaan viewer akan mulai ngelihat, oh ternyata dia pembicara di bidang ini ya. Nah, untuk menggunakan media sosial, pastikan kita fokus dalam bidang itu ya. Jangan sampai kita lagi makan di kafe, ditampilkan, lagi olahraga ditampilkan, lagi bicara otomotif ditampilkan, tiba-tiba bikin kue, tiba-tiba ngirim barang, tiba-tiba lagi sedih, motivasi dan sebagainya. Wah, itu akan bercampur. Jadi fokuskan kepada satu atau dua bidang yang lebih spesifik dan lebih sering sampaikan itu. Nanti lama-kelamaan viewer akan melihat dan personal brand akan terbangun dengan sendirinya. Selanjutnya, lakukan setiap aktivitas kita dengan segenap hati. Kenapa? Karena dengan segenap hati hasilnya juga akan bagus. Dengan kinerja kita yang baik, maka orang-orang akan mulai melihat dan akan berkomentar, memberikan konfirmasi, Anda bagus banget loh di bidang itu. Kalau kita sudah bagus di bidang itu, biasanya akan ada orang-orang yang mulai ingin belajar dari kita. Orang mulai ingin bertanya. Dan pada waktu mereka bertanya, kita akan mulai menjawab. Dan secara tidak sadar kita mulai berbicara tentang hal ini. Yang terakhir, yang keenam, yang menurut saya sangat penting adalah cari perbedaan yang unik dari diri Anda. Cari hal yang khas. Cari kekuatan kita, cari power kita, dan tampilkan itu. Contoh misalkan kita hobi banget main musik atau bisa bernyanyi. Jadi pada waktu kita punya kesempatan berbicara di depan orang, tampilkan itu sambil main gitar, sambil nyanyi. Kekhasan kita, keunikan kita akan menjadikan kita kuat di personal brand itu. Kalau misalkan kita bisa memasak, wah dengan menu-menu makanan tertentu, kita bisa berkreativitas dengan hal-hal itu. Jadi yuk kita bisa bangun personal brand. Jangan berharap 1-2 bulan jadi ya, tetapi konsistenlah 1, 2, atau 3 tahun, saya kira juga cukup baik untuk kita membangun personal brand. Kalau personal brand kita sudah jadi, enak banget. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong, Andreas Agus itu siapa sih? Nah, Anda semua yang akan menjawabnya, karena saya sudah membangun personal brand ini. Terus belajar, saya Andreas Agus.